Education Department of Universitas Muhammadiyah Purwokerto, or we call it short as PBI UMP. My name is Furqan. Um, First of all, let me tell you our agenda today. There will be welcoming speech as well as the opening, and then the presentation, and the last is the closing. So let's move to our first agenda, which is the welcoming speech from the head of English Language Education Department of Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Ibu Lutfi, the time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Distinguished the keynote speaker, the lecturers of English Language Education Department and participants. It is a glorious moment to extend my warm wishes on behalf of the English Language Education Department. I want to convey my heartfelt gratitude to Dr. Gumawang Jati MA from Institut Teknologi Bandung for accepting the invitation and presiding over this webinar on creating a transformative English language teaching with blended learning. Before we begin this webinar, I truly appreciate all of you, especially Ibu Celia and team, who sincerely committed to this event to make it a success. This event would have been impossible without the support of each and everyone present here. Dr. Jati, Bapak, Ibu, and all audiences, this webinar is organized and conducted for the students of English Language Education Department, all teachers, especially English teachers, and lecturers to gain insight and information about learning engagement through virtual or online class that would remain effective in their life, exercises, and study. And Alhamdulillahirabbil alamin, there are 138 students, 49 teachers, and 83 lecturers from some universities in some parts of Java and other provinces who are joining this program. I ensure the guest lecture will be profitable and fruitful for everyone present here. So enjoy the show. Bapak and Ibu, thank you one and all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ibu Lutfi. Now we go to our main session, the presentation from Bapak Gumawang Jati. And this session will be moderated by Ibu Shelia Anjarani. Okay then, Ibu Shelia, the time is yours. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Welcome to online guest lecture English Language Education Department, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. My name is Celia Anjarani, and I will be the moderator for this session. But before we proceed, let me tell you the housekeeping matters. First, the participants must mute the audio. Second, if you want to ask question, you can type it in the chat box by typing your name, your institution, and then your question. And then the link to get the e-certificate will be given at the end of this session. And now we come to the main session of this online guest lecture. But first of all, I want to introduce our special speaker. He is Dr. Gumawang Jati MA. Good morning, Pak Jati. Morning, Celia. Morning. But let me introduce Pak Jati first, but I'm sure everybody knows him. Okay. He is a senior English lecturer from Institut Teknologi Bandung. He graduated his bachelor degree from Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, then he earned his master's degree from Warwick University in UK, majoring CAL or Computer Assisted Language Learning. And then he completed his doctoral degree from Universitas Pendidikan Indonesia Bandung.
And currently, he is the president of ITEL, or Indonesia Technology Enhanced Language Learning. And most of his works are related to the use of technology to enhance English language teaching and learning in Indonesia. Pak Jati will be speaking about blended learning for 1.5 hours, and then it will be followed by question and answer session for 20 minutes. So without further ado, please welcome Dr. Gumawang Jati. Thank you, Celia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi and good morning all. Thank you very much for the opportunity so that I can speak in this occasion. Ada beberapa teman yang kenal juga, ada Pak Ardian, thank you for coming. Ada Ibu Wahyu Ningsih, morning Ibu, kok nggak bosan-bosan ngikutin saya ngapain gitu ya. My topic is going to be blended learning, ya. Tapi kita lihat dari sisi yang mungkin sedikit berbeda. If you have any questions during my talk, feel free to type in the chat box. Yeah, then I can have a look at that and maybe answer it if I can answer. If not, then other participant might help me. Yeah, the title, Creating Antarformative English Language Teaching with Blended Learning. The title is very big and scary. So I'm going to focus more on the blended learning. Creating transformative English language teaching, it's in your hand. Yeah. So I'm going to share with you some what I know. Then I'm going to ask you some questions during the way and so on. This is things to discuss. Brief history of blended learning. What blended learning is, I think everybody knows that, but I'm going to give a reminder a little bit for all of us, including me. Then things to consider when designing a blended learning course. Then I'm going to give you an example of mini lesson that I did. It's not perfect, but I would like to share with you. Jadi nanti ada barang yang lucu-lucu ada di situ dan segala macam. And probably we can talk about some tips what we can do in blended learning. That's the agenda for today, or things to discuss. I will start with a brief story, but before that, I want you to go to menti.com. Silakan. Menti.com, kodenya 625442. Silakan. Mungkin Celia bisa bantu ngetik di chat box untuk kodenya. Ya. Thank you. Ke menti.com, lalu masukkan kodenya. Ya. Ada pertanyaan sedikit, nanti kita lihat bersama-sama. When you hear the word blended learning, what words come to your mind? Itu aja. Ya, mixer, blender, challenging, yes. Ada 2 yang sudah masuk, 3 online and offline meeting, random, okay. Bilingual, yuk. Integrated, yes. Ya, tapi mix masih mendominasi. Ya. Fun, oke, menarik. Teknologi. Mix, challenging, online, teknologi, oke. Lalu ada yang bilang new. Oke, so a mix, online, technology, and challenging. Tapi ada yang menarik, synchronous and asynchronous, dependent learning. Good.
Oke. Kita tunggu 3 atau 4 lagi mungkin. Ya. Makes challenging online, offline, combination interesting. Okay. Thank you very much for your response. Then I will move on. So I agree with you. It's mix, it's online, the technology there, combination, and a lot of challenge. Yeah. Okay. Let me continue, but I keep this open so that you can still play around with that. I'm going to move on to my next slide. Yeah. Blended learning. Blended learning, the key is a learner-centered approach. Jadi yang utama itu bukan teknologinya, bukan ngeblendnya dan segala macam, tapi yang menjadi center harus learner. Ya. Jadi kalau tadi kita lihat di sini students agak hilang gitu. Jadi yang kalau ayo bikin blended gitu, yang diributkan dulu teknologinya apa, materinya kayak apa, modelnya kayak apa dan segala macam. Ya. Seharusnya kayak yang harus dilihat adalah learners-nya dulu. Ya. Jadi learners, that's the center. Then how can you integrate the face-to-face with the online? Yang sinkronus dengan asinkronusnya bagaimana to achieve the learning objective of the learners. Gitu ya. Jadi kuncinya di learners dulu, baru mikir yang lain-lain, kira-kira gitu. Ya. That's the approach generation. There are many other definition. Ya, tapi saya suka yang ini karena learners menjadi senternya. Kadang-kadang kita lupa, kita bikin keren-keren, blended learning dan segala macam, tapi nggak cocok untuk sebagian besar murid kita atau siswa kita. Pertanyaan saya terus ngapain gitu, ya. Now, this is the history of blended learning, very brief history. So, mulai sebetulnya dari tahun kapan-kapan, tahun 60 sampai 70. They use a computer for training. 70 sampai 80 itu ada TV, ada teknologi, ya. Dan they support for live training. Nah, 80-90 ada CD-ROM. CD-ROM lalu untuk training. Ya. Kata training menarik, because the training is not for education. Training diterapkan untuk industri, untuk companies. Ya. Kalau itu untuk companies atau untuk industri, pesertanya adalah employers, pegawai. Peserta pegawai dengan peserta kita yang mahasiswa, nature-nya beda banget. Itu yang harus diingat. Makanya saya suka dengan definisi blended learning bahwa the learners is the center. Learner kita siapa dulu? Kalau kita ikut model-model yang sudah ada, yang sudah dilakukan banyak orang, kebanyakan dilakukan untuk training model in the industry. Sangat beda. Harus kita ingat. Ya, karena when we give a training in the industry, it's more on the knowledge, how to do things, and so on and so on. When we teach our students, there are a lot of elements, educative elements, like character building, critical thinking, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, jangan sampai elemen itu hilang gara-gara kita mengadopsi blended yang dilakukan orang tanpa melihat bahwa this is for a company or for a school gitu. Ya. Menarik 80-90 the rise of LMS, Learning Management System. Ya, 98 itu muncul first generation of web-based instruction. Jadi sekolahnya, kampusnya sampai tahun 2000-an lah kira-kira itu, they upload material, they do the assessment online, they give assignment online via web. Gitu. Ya. Then 2000s up to now, it's a blended learning integration. Ya. Sudah dilakukan cukup lama, sudah 20 tahun. Ya, blended learning itu umurnya. Ya, to enrich the
educational experience. Ya, jadi balik lagi educational experience, not training experience, tapi lebih educational experience. There are a lot of elements in the educational yang mengganggu banyak orang, bukan mengganggu, tapi membuat banyak orang resah. If I teach online, how can I teach character? How can I embed characters, teaching characters in it? Jadi unsur-unsur humanistik dikhawatirkan tidak tersampaikan kalau itu disampaikan lewat online. Kira-kira gitu. Ya. So itu yang perlu dipikirkan dalam blended learning. Ya, jadi galaunya jangan galau pada teknologinya, tapi justru galau pada kata educational experience. Ya. Baru galau ke hal-hal yang lain. Oke. Sekarang pertanyaan berikutnya. What is blended learning to you? Tell us your story. Kan pasti di pandemi kemarin sudah melakukan blended learning tuh. Sudah melakukan online lah paling tidak. Sinkronus dan asinkronus dan segala macam. Sebelum pandemik mungkin sudah melakukan. Nah, tolong dituliskan, ceritakan sedikit lah dalam 2-3 kalimat. You can use bahasa Indonesia or English, is up to you. Tell us your story. Ke bit.ly/jati -UMP1. Sudah ditulis di chat. Silahkan diklik saja yang ada di chat, then respond to that. Kalau ada pertanyaan, ada komentar, bebas ya di chat ya. Chatnya digunakan memang untuk ngobrol. Oke, what is blended learning to you? Tell us your story. Kalau punya, harusnya punya lah. Silakan. Oke, main. Bu Lisa keren di situ sudah. Pak Rian, untuk personalize, oke. Jadi ke students very good. How to keep motivate students motivation dari Pak Hendra, oke. Mix learning between face to face and teaching online, ya. A lot of stories. To me, it's mostly like kelas kebatinan. Diem gitu ya. Nature of online memang agak challenging untuk berkomunikasi dengan siswa. Ya, face to face and online, oke. Oke. Pak Ardian, blended learning is a method of providing learners with continuous learning experience, bridging the learning in the class and the outside class. Thank you. Jadi blended learning luas banget ya. Bisa
Setiap orang punya cerita yang berbeda-beda. Okay, thank you. So, blended learning, good combination between online learning and face-to-face. Nah, ini semua sudah pinter semua, semua sudah tahu apa itu blended learning dan sudah punya pengalaman yang cukup kaya. Mari kita berbagi dalam waktu 90 menit ini apa yang bisa kita lakukan dan terus bisa memperdalam and make our blended learning better. Balik lagi, ini adalah area-nya nanti pada educational experience untuk para guru mengembangkannya mengarah pada siswa, and the humanistics challenge itu di humanistiknya supaya blended learning-nya humanis bagaimana, itu pertanyaannya yang harus kita pikirkan. Ya, itu personalize boleh, tapi personalized mekanik atau tidak itu perlu dipertanyakan juga. Ya. Oke, thank you very much teman-teman. Padlet masih saya buka, nanti bisa kita gunakan lagi. Bapak Ibu masih bisa kembali ke sini so you can see what other people experience about blended learning. Ya. Karena blended learning pasti hampir semua sudah melakukan, umurnya sudah lumayan lama, sudah 20 tahun. Ya. Oke, that's blended learning, very personalized, biasanya tergantung pada kondisi sekolah masing-masing. Ya. Now, ini yang kadang-kadang misleading, misconception. Blended learning is online learning. Blended learning is the integration of face-to-face instruction and online learning. Ya, to differentiate and support students' need. Balik lagi, the center is the students. It's not purely online. Yeah. So in the pandemic era, you cannot do blended actually because you're doing the online. Before pandemic, yes, blended learning. After pandemic, should be a blended learning. Then you can do a reflection, your blended learning before pandemic, and after pandemic later, possibly will be very different. Yeah. Okay, Eka Wahyuningsih, Padlet, yes, pakai Padlet tadi Ibu untuk menampung pendapat teman-teman yang nanti setelah sesi ini tetap akan ada di sana, bisa dilihat. Oke, now another misconception yang sering ditanyakan orang-orang atau teman-teman itu, blended learning means using technology in the classroom. Yeah, it is not blended learning kalau hanya di classroom saja, unless technology is used to differentiate, tadi sudah ada yang nyebut di Padlet, differentiate learning, support student individual need, tadi juga muncul di sana, in some way through changes of instructional time, pace, path, or place. Ya, tadi sudah ada di Padlet yang menyebutkan itu. Pertanyaan nakal saya, kalau itu individual need, needs-nya apa? Elemen education-nya masuk enggak? Jangan sampai bahwa itu hanya skill saja gitu, tidak dipikirkan unsur-unsur education-nya. So, karena kita di sekolah, we are in schools, not in the industry. Blended learning originated from the industry, and it's got a strong roots there about skills, yeah, knowledge, and so on. But the educational purposes harus kita lihat lagi. Ya. Oke, itu misconception. Nah, sekarang dijawab di chat, biar chatnya rame. Have you ever designed blended learning? What challenges did you face waktu membuat bahan atau membuat blended itu, menjalankan blended learning? Challenges-nya apa? Silahkan dijawab di chat box atau ditulis di chat box supaya kita bisa sharing satu dengan yang lain. Challenges-nya apa? Dari
Saya tunggu di chat box. Challenges-nya fun active. Challenges-nya needs a lot of time. Challenge-nya making learning video. Students participation. Melakukan blended learning tantangannya adalah kita harus menguasai teknologi lebih baik. Student motivation, student understanding, okay. Students watch the videos. Make sure the students watch the videos. Ya, unstable line, student participation. Students tidak melakukan apa yang kita minta dan seterusnya. Oke. Creative understanding online materials. Boleh. Device and the connection. Oke. Internet connection. Jadi kendalanya teknologi, motivasi siswa, engage students, itu kan, bikin video dan seterusnya, apalagi. Parent support from the students. How to monitor student participation, progress, ya. Oke, kalau tidak blended, nah, pertanyaannya kan, kalau tidak blended, apakah challenge-nya sama? Kalau kita tidak melakukan blended learning, challenge-nya apakah sama dengan waktu kita melakukan blended learning? Minus technology, of course. Tapi masalah motivasi dan segala macam, apakah sama? Ya, mungkin perlu dipikirkan. Ya, students encounter too many technical difficulties. Oke. Jadi Bapak Ibu kebanyakan di masalah teknologinya ya. Dan masalah memotivasi siswa, ngecek siswa karena siswanya nggak kelihatan dan segala macam. Oke. Kalau offline lebih bisa dilihat siswanya aktif atau tidak, kata Bu Eka. Kalau kata Bu Yogi tidak blended, lebih terkontrol. Pertanyaan nakal saya untuk Bu Eka dan Bu Yogi, kalau bisa dikontrol, terkontrol dan segala macam, emang terus muridnya lebih pintar? Sorry, pertanyaan nakal, tapi mungkin perlu dipikirkan ya. Oke, learning enable us to monitor student participation. Ya, balik ya, blended learning tujuannya adalah kuncinya adalah siswa, supaya siswanya punya rentang untuk belajar lebih. Ya, deepen the learning process itu harus. Ya, masalah teknologi dan segala macam belakangan. How can I make my students learn better with or without technology? Ya, itu yang harus menjadi konsideran dulu. Kalau hanya satu orang saja yang aktif selama proses mengajar online, ya berarti harus dipikirkan dengan cara yang lain. Gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Macam-macam. Ya, tapi harus dipikirkan. Ya. Kalau blended learning ribet, ya jangan dilakukan. Ya. Atau blendednya diubah. Apa yang harus diubah? Gitu. So we have to look again at our condition and our situation. Balik lagi, Bapak Ibu, saya ingatkan bahwa blended learning itu dilakukan dulu untuk industri. Ya, kalau untuk industri itu motivasi peserta pasti beda. Partisipasi dari pegawai dan partisipasi dari siswa pasti berbeda. Kalau Bapak Ibu mengikuti template blended learning seperti yang dilakukan di industri, maka siswanya juga pasti partisipasinya pasti akan rendah. Gitu ya. Jadi perlu dipikirkan itu. Ya, kayaknya masalahnya di situ. Kalau blended learning katanya begini.
Terus Bapak Ibu mencoba mengikuti modelnya. When you follow that model, and that model is for a company or for industry, it will not definitely fit with education situation. Kayak gitu. Thank you for your response in the chat box. Let's move on a little bit. Yeah. Creating a blended learning course. Yang akan saya sampaikan mungkin cocok, mungkin tidak cocok. Bukan satu model, tapi justru satu yang Bapak Ibu harus pikirkan. So, after the end of this my session, yang terjadi bukan Bapak Ibu lebih paham blended learning, bukan, tidak akan pasti. Saya tidak akan memberikan model yang harus diikutin juga tidak, but I'm looking at more questioning. Jadi kalau Bapak Ibu nanti setelah 90 menit ini galau gitu, itu bagus. Tujuan saya hanya membuat Bapak Ibu galau, supaya Bapak Ibu waktu membuat blended learning lebih cocok untuk kondisi Bapak Ibu sendiri. Ya, kira-kira begitu. So, think of your students. Because they are the user of your course. Ya, klien kita adalah students. So they are the user. Kita yang mendesain. Jadi kalau yang berpartisipasi rendah, ya desainnya harus diubah. You have to think of high motivation and low motivation. Ya, yang high motivated untuk belajar berapa banyak? Yang low motivation-nya ini berapa? Jangan-jangan kelas saya memang kayaknya anaknya kondisinya lebih ke low motivation. Nah, itu harus hati-hati waktu mendesain blended learning, karena in a blended learning there are a lot of elements yang sudah dilakukan banyak orang, there are a lot of elements unsupervised online. Makanya tadi akan ada yang bilang tidak bisa dikontrol, ya tidak bisa. Karena that's designed for a company dulu-dulunya. Ya, multiple choice exercise, yang skills dan segala macam yang didesain sama industri itu unsupervised, ya pasti dilakukan sama pegawai. But if you use that for your students, maybe your student will not do it. Ya. Sangat berbeda. So think about the motivation and think about the type of personalized learning tadi. Tadi ada yang jawab personalized learning kan? Personalized learning-nya didesain seperti apa? Is it really personalized learning for your students? Jangan-jangan modelnya nggak cocok. Gitu. Ya. Then you have to look at also the access to internet. Tadi sudah muncul beberapa, bahwa masalahnya adalah koneksi dan gadget. Ya. Access to internet, in some areas you have a high bandwidth. When you have a high bandwidth, you can create video uploaded in YouTube, you can have Zoom like what we do right now, you can have voices and so on. So you can have a picture, motion or video, and voices. In a low bandwidth area, sangat sulit untuk akses video, sangat sulit untuk akses audio. So think about that. Jangan-jangan nanti yang personalized learning-nya harus nonton video. Terus muridnya nggak punya akses. Harus dipikirkan, mungkin bukan video, harus cara yang lain. Gitu. Yeah. So if you're living in a high bandwidth, that's okay in the big cities. If you're living in the area of low bandwidth areas, so your design should be here. Yang kolaboratif document, yang dipakai lalu text messages, mungkin pakai WA group, mungkin and so on and so on. Ya, think about that. Ya, teknologinya tidak harus canggih-canggih banget. Canggih banget kalau di company nggak apa-apa. Ya, oke. This is what you have to do. Think of your students, kondisinya, dan model yang Bapak Ibu terapkan. Ya, jadi direfleksikan lagi. Now, because this is a course, you have to look at the curriculum. You have to, not curriculum, but you have to look at the long chunk on the long term of your course objective. Ya, jadi jangan lihat kalau mau blended itu ngelihatnya sepotong-sepotong gitu. Nanti kasihan kalau sepotong-sepotong. Jadi mungkin dilihat satu chunk yang agak besar.
write down what the next 2 or 3 weeks will cover gitu. Ya, jadi blended jangan dirancang untuk minggu depan doang gitu, tapi harus dilihat yang agak panjang supaya yang di blend yang mana flexibility itu perlu diperhitungkan. Ya. And that will helps pinpoint potential digital resources. Which one should I put into digital? Which one should I use it synchronous? Which one should I use it for face-to-face? Gitu. Jadi itu akan memberikan bayangan. Ya. So you have to write down what the next 2 or 3 weeks will cover. Itu perlu ditulis. Kalau saya orang tua seperti saya, perlu saya coret-coret, saya tulis supaya tidak lupa. Ya, terus sambil berpikir, ini kayaknya pakai apa ya enaknya. Yang mana yang face-to-face, mana yang harus dilakukan asinkron dan menggunakan apa? Video kah, voice kah, atau cukup teks gitu. Ya. Oke. Jadi yang harus dipikirkan dulu bukan teknologinya, tapi the goals, learning objective, outcomes, instructional method, and learning types. Saya highlight learning types, nanti kita akan lihat learning types. Bagaimana learning types harus kita lihat waktu kita menjalankan blended. Those will dictate the technology choice. Jadi jangan milih teknologinya dulu, tapi tujuannya dulu, siswanya kayak apa, instruksinya kayak apa, perlu ditemani atau tidak, independent work atau supervised work, waktu mereka online, dan seterusnya. Ya, jadi itu perlu dipikirkan. Again, the center is still students. Gitu ya. Lagi mengingatkan kalau tidak suka atau ada pertanyaan atau apa waktu saya bercerita, bisa ditulis di chat. Ya. Nah, kita akan lihat learning types dulu. Alasan saya mengapa learning types, karena blended learning yang saya lihat kebanyakan untuk industri, ya kebanyakan untuk companies, ada flip atau macam-macam modelnya. Saya lihat semua modelnya, cocok sih kalau itu untuk company dan segala macam. Ya, saya melihat ada learning types yang mungkin bisa membuat blended learning yang kita lakukan menjadi lebih baik. Gitu. Mungkin, tidak selalu benar. Ya, jadi kita lihat students and the learning types. Jadi students-nya kita tidak berorientasi hanya pada skill saja, hanya pada oh ya dia mengerti satu sistem seperti yang terjadi di company, bukan. Tapi kita di bidang edukasi, jadi learning menjadi penting. Kalau yang di company itu mereka belajar sesuatu untuk bisa melakukan sesuatu. Learning-nya tidak terlalu dominan gitu. Kita lebih ke dominan. Ya, so the learning types is worth to be looked at and then to be put into consideration when we create blended learning. Ya, jadi learning type ada acquisition, ada inquiry, ada discussion, ada practice, ada collaboration, ada production. Mari kita lihat bersama-sama. Oke. Nah, acquisition. Jadi listening to lecture, podcast, reading a book or article, watching video or demo. Itu acquisition. Jadi tadi ada yang bilang sulit membuat videonya. Tujuannya apa membuat video? Kalau itu memang untuk acquisition, ya mungkin tidak harus video. Mungkin bisa pakai audio. Kalau audio juga nggak bisa, Pak. Bisa pakai reading. Kalau reading a book mereka nggak membaca, ya harus lebih pendek, artikel mungkin gitu. Artikel masih bingung, ya sudah teks 1 atau 2, 3 paragraf. Gitu. Tujuannya adalah for acquisition. Acquisition itu untuk apa sih? Itu kan ya pertanyaannya. So that they discover about the expert have done in the past. Yang paling penting juga enabling the students to work on others fundamental to formal education. Jadi
akan menjadi dasar, sesuatu yang bisa menjadi dasar dia untuk mengembangkan sesuatu yang lain gitu. Jadi setelah nonton video taruhlah, kalau itu untuk acquisition, habis itu terus mereka harus ngapain? Not just understanding. After they understand that, what next? Gitu. Kalau di company acquisition, yes, I understand this. Then what next? I can perform better in my job doing this. Gitu. Nah, kalau di pendidikan terus apa? Ya, setelah they acquire something, harus bisa apa? Itu perlu dipikirkan. Ya, oleh karena itu harus bisanya apakah harus nonton video? Mungkin tidak. Apakah harus membaca teks yang panjang banget? Mungkin tidak. So think about it deeper and disesuaikan dengan kemampuan yang ada di sekolah atau di kelas. Ya. Kalau teknologinya macam-macam, ada audio, video online, ada YouTube, TED Talk, video lecture, dan segala macam. Ya. Apakah semua harus dilakukan? Tidak juga. Ya. Balik lagi, kembalikan ke proporsinya. Ya. Now, inquiry, learning through investigation, require students to find resources, evaluate what they find. Saya pikir Bapak Ibu sudah terbiasa dengan kata inquiry dan sudah tahu ya. Yang perlu diingat bahwa waktu kita memberikan inquiry atau investigation itu, the learner they should explore. Nah, kata explore biasanya lupa. Learning through investigation, taruhlah dikasihnya cuma satu teks gitu. Ya, kalau gitu eksplorasinya kurang. Ya. So think about that. Explore and then they should be able to compare. They should find the resources on their own and they have to do a reflection and so on. Ya, kalau teknologinya banyak. Wakelet bisa dipakai, Boki bisa dipakai, Ggetter bisa dipakai, gitu kan? Itunya tidak terlalu penting. Yang penting itu Wakeletnya untuk apa? Mau untuk apa? Untuk inquiry-nya seperti apa? Itu kan? Sharingnya harus seperti apa? Dengan siapa? Dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau inquiry-nya hanya teksnya dari kita saja, ya ngapain? Kalau pakai Wakelet, dia bisa berarti inquiry-nya bareng-bareng, saling sharing dengan teman satu kelas, jadi termotivasi sedikit, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, social presence-nya akan hadir di situ dengan inquiry. Oke, itu inquiry, nanti kita lihat lebih dalam lagi ya. Nah, ini dari Bu Dini bagus. Blended learning memberikan kesempatan siswa untuk menemukan informasi dan lebih mandiri. Yes. Nah, nanti cangnya di bagian mana gitu. Ya, itu perlu dipikirkan. Thank you Bu Dini. Pak Faisal, my perception that blended learning must require sophisticated apps. Or no. Tidak banget gitu Pak Faisal. Ya, nanti akan saya kasih contoh kelas saya yang amburadul itu bahwa gadgetnya nggak keren-keren amat juga gitu. Ya, dan itu malah menjadi masalah kalau gadgetnya cukup complicated, inquiry-nya nggak jalan, learning prosesnya malah nggak jalan, dia sibuk main dengan gadgetnya nanti. Oke, discussion. My perception is my challenge. Yes, your challenge Pak. Hati-hati. Challenge-nya nanti kalau sudah mikir kebutuhan siswa, challenge-nya lebih lebar lagi Pak Faisal. That's okay. Okay. Discussion. Asking and answering questions of other learners, questioning others' argument and exchange ideas. Discussion sudah sering dilakukan. Ayo silahkan diskusi dengan temannya dan segala macam. Terus hasilnya apa gitu. Nah, yang kadang kita lupa waktu diskusi itu tujuannya adalah the learner should be able to articulate ideas. Itu kurang diperhatikan biasanya. Ya, lebih ke
finalnya, oh rame kok diskusinya, oh ini ketemu jawabannya. It's not that, but how to articulate ideas is very important skills. Do they do it properly? Jadi during the discussion, highlight that one. Itu salah satu poin yang kadang-kadang saya miss dulu. Ya, setelah kesana kemari terus itu ternyata penting dan banyak mahasiswa saya yang cannot articulate ideas, muter-muter nggak jelas gitu. And also asking a proper questions. So in the discussion the result is not that important, but the process is more important. Articulate their ideas in the structured way dan seterusnya dan seterusnya. Nah, digitalnya ada Padlet, ada Wakelet, ada New Comment, ada back channel chat, Flipgrid, macam-macam. Ya, terus pakai satu aja yang kira-kira sudah terbiasa mana pakai itu, then you're focusing on the students, not focusing on the apps. Ya, focusing on the students and their activities. Mau pakai mana yang mungkin. Kalau high bandwidth, Flipgrid keren. Kita bisa ngasih feedback dan segala macam keren. Tapi kondisinya seperti apa? Are you living in a 4G areas atau students-nya semua di 4G areas atau tidak? Gitu. Ya, perlu dipikirkan. Now, practice. Learners respond to a particular task or goals. Ini pasti sudah dilakukan, terus diberikan feedback oleh gurunya atau diberikan feedback oleh temannya. Ya, praktis sudah sering banget dilakukan, especially when you're teaching English. Ya, so practice it's refers to learning by doing, learning through experience. So what they practice is something new or something the pattern is there, perlu dilihat juga. Karena tujuannya untuk praktis is to help them to develop and understand the use of a certain knowledge or certain skills. Yang dipraktekkan apa, itu perlu dilihat dengan baik. Teknologinya ada banyak. Canvas discussion boleh, Voice Spice boleh, Padlet boleh, Flipgrid boleh. There are a lot of various tools for creating quiz online, ada banyak banget. Tapi balik lagi, siswanya itu suruh praktek apa sih gitu. Jangan-jangan prakteknya skill yang membosankan. Kalau skill yang membosankan kan dia perlu nggak skill itu? Itu kan. Kalau itu memang diperlukan walaupun membosankan, how can I make it interesting? Jadi the focus is more on the students. Gitu. Selalu harus dikembalikan ke sana. Supaya kita tidak salah milih teknologi dan kita tidak salah milih exercise terus nanti malah nggak dikerjakan. Malah menjadi sebaliknya. The blended learning is not deepen the students' learning, tapi terus malah anak-anak malas nggak belajar. Ya, oke. Collaboration, working with others to produce shared output, itu sudah sering dilakukan. Oh ya, siswa saya sudah berkolaborasi dan segala macam. Ya. The keyword for collaboration harus ada unsur negotiation. Harus ada unsur decision making. Dua skills itu penting untuk zaman sekarang bagi siswa. Ya. So the collaborations perlu banget area itu. Ya. If possible, they will debate and argue and so on, and that's okay. That's part of the learning. Kalau collaboration yang di company beda, mereka diarahkan sedemikian rupa bisa berkolaborasi supaya bisa nanti mengerjakan sesuatu lebih baik di company-nya gitu. In education is more on the process. Let them argue, let them make decision, let them negotiate. Itu lebih penting daripada hasilnya. Ya. So that's the collaboration. Production sudah. Nah, ini juga kadang-kadang terus gurunya bingung dengan apps apa gitu. Jadi kalau mau production apps-nya apa, tergantung yang mau dibikin apa gitu. Ya, shouldn't produce something. The most important for education
itu bukan hasil akhir. Ya, but how the learner articulate what they're going to produce in the process, gitu. And the teachers should motivate the learners. Jadi kalau mau membuat sesuatu itu harus diingatkan, motivasi dari guru perlu banget. Kelemahan saya terutama waktu refleksi itu kalau production saya lepas. Terserah deh, lu kerjain sana gitu. Pokoknya ujungnya jadi, terus tidak saya kawal. Ya. Karena dengan mengawal itu nanti bisa mengingatkan konsep, mengingatkan pemahaman dan segala macam. So the teacher's role is very important to do it together with the students. Jangan pernah biarkan siswanya membuat sesuatu dibiarkan. Biasanya tidak jalan. Itu kecuali memang siswanya sudah sangat independent learners. Itu lain lagi urusannya. Ya. But in my case, I have to work together with them. Ya, involved in their project, involved in what they are doing. Toolsnya ada blog, ada Padlet kalau menulis dan segala macam, ada Screencastify kalau mau bikin video, ada Screencast-O-Matic boleh, kalau mau bikin sesuatu poster atau apa bisa pakai Canva. The tools are there. Biasanya students-nya lebih pintar dari gurunya biasanya. Ya. But again, you have to accompany them. Your chit-chat with the student in the process, that's more important. Gitu, nanti perlu dipikirkan. Itu. Now let's move on to summarizing a little bit in the form of diagram. Yang ditentukan pertama adalah learning objective. Then you have to think of the students in terms of access of the internet and access of technology. Then you have to think of the learning types. Tujuan pembelajarannya apa? Dilihat rentang waktunya mungkin 2 atau 3 minggu. Terus learning types yang ada di situ yang pengen dibahas yang mana gitu. Tidak mungkin semuanya, nggak mungkin. Nggak mungkin 6-6-nya harus dalam 2 minggu itu ada unsur 6 itu mungkin lebih baik dipikirkan 2 atau 3 atau 4 gitu ya, tapi jangan 6 semuanya, nanti malah bingung. Tapi we have to be aware the type of the learning types itu dulu. Then you have to think of face-to-face, mana yang face-to-face dulu, mana yang online. Pikirkan sinkronus mana, yang asinkronus mana. Sinkronus walaupun online itu perlu, umpamanya waktu mereka melakukan project. Ya, when they do a productions, then you might jump in the discussion. Gitu kan? Atau when they do collaboration, you might jump into the discussion and so on. Terus supervise atau unsupervised. Itu perlu dipertimbangkan. Saya mau ngasih quiz nih, supervise atau unsupervised. Ya, perlu dilihat. Ya. Again, very much depends on the students. Baru setelah itu milih-milih technology tools. Ya, jadi jangan dilihat technology tools-nya dulu, tapi dilihat langkah-langkahnya dulu, pemetanya dulu, teknologinya terakhir. Gitu. Nah, kok kayaknya ribet ya? Ini saya lihat Bapak Ibu jika ada pertanyaan, oke, di chat box boleh di chat box. Nah, kok kayaknya ribet banget ya? Gitu. Enggak ribet. Now, you do not need to renovate your entire course. Course-nya tidak harus dibongkar semua, enggak. You have to start what you usually do face to face as a starting point. Baru terus dipikirkan mana yang harus di-plan gitu. Mana saja yang harus di-plan dan seterusnya. Jangan berpengaruh pada, oh ya 60% itu boleh online, jadi saya mau 40% aja yang face to face, yang 60 mau online gitu. Jangan mikir gitu dulu, nanti ribet. Jangan ngitung persen-persen dulu, tapi lihat learning objektifnya dulu, terus lihat siswanya dulu, terus lihat yang pernah dilakukan apa. Mulai dari situ. Nggak perfect, nggak apa-apa. Nanti sambil jalan, mengenal teknologi yang lebih, dan seterusnya semakin enak gitu ya. Dan bereksperimen bareng bersama siswanya. Ya.
Jadi you can start with the existing course design that you have untuk face-to-face. You can remap the design using 6 learning types, and then you reconstruct the flow. Tujuannya apa? To deepen the learning process. Itu yang harus dipegang. Because we are not in a company. Kita di sekolahan gitu. Nah, sekarang akan saya kasih contoh. Tidak terlalu bingung. Ini face-to-face ini salah satu dari tujuan ngajar saya di critical reading. Jadi saya ngajar critical reading, tapi mereka di ujung harus bisa nulis essay sama nulis paragraf. Nah, ada yang namanya paragraf writing. Biasanya saya berikan dalam waktu 3 minggu. Sampai anak-anak bisa nulis paragraf itu cuma punya 3 minggu. My subject is English for MKU. Bapak Ibu supaya tahu background-nya ya. MKU and only 2 credits. And they are not English department. They are engineers, scientists gitu. Jadi bukan dari jurusan bahasa Inggris. Ya, hanya 2 SKS. Mereka di semester 1 atau semester 2. Nah, di tengah-tengah itu ada, they have to be able to write a paragraph after they have been exposed to so many reading texts for critical reading. Gitu. Ya, jadi poin itu terus baru mid test biasanya gitu. Ya. So this is my outline untuk paragraph writing. Itu saya awalnya ngomong paragraf itu apa, talking about topic sentence, talking about irrelevant sentences, how to develop paragraph saya jelasin. Then I give a text to read, then they have to write a paragraph, respond to the text. Gitu. Terus habis itu kalau sudah, biasanya saya peer correction, tuker-tukeran kertas gitu kan, satu dengan yang lain. Then I give them a task, terus biasanya saya lihat jawabannya, then I give a general input. Karena murid saya biasanya 1 semester bisa nyampe 300-an. Ya, jadi tidak mungkin saya memberikan feedback satu-satu. So I give a general overview. Itu yang saya lakukan untuk face to face. Then I want to plan this one gitu. Bagian ini saya pengen tunjukkan bagaimana saya nge-plan ini. Tidak sempurna. Ya, masih jauh dari sempurna, tapi saya akan share saja. Hopefully you can learn something, terus nanti mulai dipikirkan. Ya. UNED yang menjadi masalah sepertinya apakah guru sudah memahami apps-apps yang Pak Jadi sebutkan tadi? Nggak harus dipahami semua, Bu. Ya nanti kita lihat mungkin Padlet cukup, Google Class cukup, terus mungkin beberapa yang lain gitu. Kalau terlalu banyak Wekalet itu saya pakai, Wekalet saya pakai. Tidak, kalau pakai terlalu banyak apps, siswanya juga bingung. Ya, jadi balik lagi, jangan apps-nya dulu, tapi mau apa dulu kolaborasi ya udah belajar satu apps yang bisa untuk kolaborasi yang cocok dengan UNED apa, gitu Bu Eka. Lebih keren lagi kalau saya diundang ke sana ke Jember, saya suar-suir Bu. Oke. Kira-kira petanya begini, learning objective, ya nanti contohnya ada, learning objective, students should be able to write a paragraph after reading a text, so that they respond to the text. Gitu. Learning types yang akan saya pakai, acquisition perlu kayaknya, karena saya perlu memberikan arahan lah kira-kira gitu. Inquiry, yes, mereka harus bereksplorasi, terus mereka perlu praktek, dan mereka perlu menulis. Jadi mungkin I'm thinking of 4, then I'm going to start on the inquiry and practice. Ya. Saya bold karena saya kayaknya harus hati-hati dengan 2 kata ini. Dan face to face, online, then synchronous and asynchronous. Text tools-nya apa? Text tool yang saya pakai Google Class. Google Class sebetulnya kadang-kadang saya pakai. In reality semester ini saya menggunakan Moodle
karena saya tidak bisa demo Moodle-nya, Bapak Ibu nggak boleh masuk, saya pindah ke Google Class supaya bisa dilihat. Saya perlu Zoom, saya perlu Screencast-O-Matic mungkin, Padlet, sudah. Terus saya kenalkan ProWriting 8, Overwrite, Paperwriter, ini bukan untuk saya, tapi ini untuk siswa saya. Siswa saya harus menggunakan 3 apps ini untuk inquiry nantinya. Jadi teknologinya terakhir lah dipikirnya gitu. Ya, sebentar. Ini ada Salsa. Untuk PL itu berapa siswa? Ya, berapa siswa? Kelas saya yang saya handle sekarang ada hampir 300. Jadi kalau pertanyaannya berapa siswa, banyak bisa, sedikit bisa. Nanti blended-nya harus dipikirkan, kan senternya siswa. Itu Ibu Salsa, senternya siswa. Saya ke-mute, sorry. Saya kembali lagi ya ke Ibu Salsa, bertanya tentang berapa siswa. Siswanya untuk kelas saya saat ini, yang saya praktekkan ini, ada 300 siswa. Ya, jadi siswanya ada berapa, nanti baru desainnya yang kita sesuaikan. Gitu. Bentuk evaluasi dari pembelajaran dengan PL seperti apa? Evaluasinya seperti biasa. Ya, kami punya mid test dan punya final test yang ikut aturan ITB. Ya, jadi sama multiple choice. Untuk mid test biasanya, tapi untuk kali ini mid testnya mereka nulis paragraf, lalu final test mereka harus nulis essay. Jadi setiap akhir semester saya memeriksa kira-kira ya 300 essay, ya enggak apa, gitu ya. Dikatakan berhasil jika siswanya bereksplorasi lebih dibandingkan kalau mereka hanya melakukan face to face. Jadi ada unsur deepen the learning gitu. Ibu Salsa. Moga-moga sedikit membantu. Mengenai MKU bahasa Inggris, at some point saya merasa mahasiswa tergantung sekali dengan Google Translate dan sejenisnya. Ya nggak apa-apa. Itu nanti dipakai untuk inquiry. Nanti akan ada contoh Ibu melatih ya. Bagaimana saya menggunakan beberapa apps yang nanti akan ke sana. Oke, pembagian kelas online face-to-face DPL dalam satu semester berapa kali? 50-50? Jangan dilihat 50-50-nya dulu. Pembagiannya tergantung pada learning objective gitu. Ya, itu Ibumu. Learning objective-nya kayak apa, terus pembagiannya kayak apa. Ya, sebentar saya akan memberikan contoh nanti. Ya. Saya jawab satu lagi dulu. Bagaimana membuat proses pembelajaran MKU bahasa Inggris dan blended learning itu bisa menarik? Karena untuk mahasiswa di luar bahasa Inggris selalu beranggapan MKU bahasa Inggris itu susah. Tantangannya bagi saya untuk membuat mahasiswa tertarik dengan mata kuliah bahasa Inggris. Gini, tugas kita bukan membuat mata pelajaran bahasa Inggris menarik, bukan. Tugas kita adalah membantu mahasiswa belajar bahasa Inggris. Ya. Ada yang tertarik dan ada yang tidak. Yang tidak tertarik ya nggak apa-apa. Jangan sampai kita, maksud saya, jangan sampai kita membuang banyak energi untuk membuat siswa semua tertarik bahasa Inggris. Di ITB sama, bahasa Inggris sebelah mata dilihatnya. Yang penting adalah kalkulus dan segala macam itu. Then I will not put so much energy on convincing my students that English is very important. So I'm concentrating on helping them how to learn. Itu. Kalau saya nemu, bereksplorasi dan saya nemu, bisa membantu mahasiswa ITB untuk belajar bahasa Inggris, mereka akan suka. Gitu ya. Moga-moga membantu. Oke, saya lanjut. Karena ada beberapa yang relevan pertanyaannya. Thank you for that. Nah, saya punya kelas namanya Writing KU 1024.
Ini sudah saya masukkan di Google Classroom. Saya kasih tunjuk dulu, ini lucu. Saya kasih tunjuk dulu kelas saya yang di ITB. Nah, ini tampilan dari dashboard kuliah. Dashboardnya saya klik. Jangan membayangkan bahwa sangat canggih, jangan ya. Ini kelas saya, KU 105 bahasa Inggris. Saya klik. Apakah tampilannya menarik? Tidak. Ya. Ini to communicate during the semester begini. Ini tampilannya kayak gini ya. Reading strategies, terus ada button-button, reviewing structure, ada button-button yang kalau diklik lari kemana gitu. Ada assignment dan segala macam. And in this class, there are around 200 something, almost 300 students. Karena ada 4 kelas jadi satu. Saya nggak bisa protes. Pak Jati kelasnya ini. Loh kenapa kelasku 4 jadiin 1? Supaya ngirit Pak. Bandwidth-nya ngirit dan segala macam. So, do not think that we have the privilege terus keren dan segala macam. Enggak, sama. Kita semua sama. We are in the same boat. Ya, saya harus melakukan blended dengan tampilan yang sangat membosankan ini. Gitu. Ya, jumlah mahasiswanya, cara ngelihatnya yang gampang saya lihat dari grades aja deh. Gitu kan. Jadi ini model yang sangat-sangat mudah gitu. So my participant is 273 dalam satu kelas ini gitu. Mau membuat menarik, tantangan. Everybody will love this platform, mungkin tidak gitu. Saya sebetulnya pengen Bapak Ibu masuk di sini, tapi by system tidak boleh. Oleh karena itu saya taruh di Google Classroom. Jadi saya replicate di sini. Ya, replicate di Google Classroom. Ini untuk paragraf. Terus kita lihat classwork-nya supaya Bapak Ibu ada bayangan ya. Introduction to paragraph writing. Nah, di sini saya awalnya dengan synchronous and asynchronous introduction. Kalau di face to face saya memberikan kuliah ini di kelas gitu. Ini slide-nya. Jadi Bapak Ibu boleh masuk di kelas ini. Mungkin Celia bisa bantu kalau mau masuk di kelas boleh untuk melihat contoh yang ala kadar gitu ya. Mungkin kelas code-nya apa enggak Chef? Kelas code-nya ini tolong masukkan sudah ditulis ya. Ya, thank you Chef. Ya. Jadi ini kanvas saya gunakan untuk memberikan kuliah. Jadi bayangannya bahwa saya memberikan kuliah face to face gitu ya. Ini kemarin saya lakukan synchronous. Ya, jadi ngeterangkan words, paragraf dan segala macam bahan ada di situ. Nanti Bapak Ibu setelah sesi ini bisa akses tetap. Nah, ini asynchronous saya tetap berdasarkan pada yang saya lakukan face to face. Setelah itu saya buat asinkronus untuk mahasiswa saya. Yang di asynchronous apa? They watch, read, write, and check with AI. Jadi kira-kira kelasnya begini. Jadi ini mempraktekkan acquisition, ada inquiry-nya, ada practice-nya, ada production-nya. Nah, ini diawali dengan watch video. Videonya pendek, hanya 5 menit lebih sedikit. Ya, poin yang perlu saya sampaikan face to face, versi pendeknya gitu, untuk mengingatkan. Setelah itu mereka saya kasih teks untuk dibaca. Setelah dibaca, terus mereka harus menulis paragraf, gitu kan? Menulisnya saya suruh menulis di Padlet. Ya, ini di sini. Jadi teknologinya saya bikin video pendek, ada teks di Google Class gitu kan. Terus saya punya Padlet. Nah, Padletnya ini kalau diklik adalah tulisan pertama mereka setelah membaca teks. Itu kan macam-macam nulisnya. Ada yang cuma nulis 1 kalimat, ya enggak apa-apa. Tak marahin enggak. Ada yang nulisnya panjang, enggak
apa-apa. Ada yang nulisnya semi pendek dan segala macam. Ada yang nulisnya asal-asalan, ya enggak apa-apa, namanya mahasiswa gitu kan. And I expecting that. Saya punya pengalaman yang memang kalau face to face pun akan begitu. Ya. How to make this more interesting gitu. Itu harus dengan sabar dan pelan-pelan. Saya biarkan aja. Tujuan saya hanya they write something, then post it, terus dibaca oleh temannya. Itu aja tujuan saya. Ya. Setelah mereka ini post di sini, ini sudah tidak diapa-apain. Then saya cuma ngecek siapa yang belum posting, tak ingetin lewat Telegram group, biasanya gitu. Ya. Terus saya lanjutkan dengan aktivitas yang lain. Aktivitasnya judulnya paragraph review. Jadi dari Padlet yang tadi itu saya lihat tulisan mana yang perlu bisa direview gitu kan. Dikasih komentar sedikit dan segala macam. Saya kasih komentar di sini paragraph review. Ini masih asinkronus dengan video kira-kira 10 menit. Ya. Jadi kalau diklik ke sana, lalu saya kasih teks lagi. Setelah kasih teks, mereka summarize dari teks di sini. Ya. Harapan saya tulisannya lebih panjang, itu aja. Menjadi lebih terstruktur enggak. Mereka mau nulis aja dulu. Setelah dikomentarin, di-appreciate gitu ya, dengan video pendek mereka mau nulis enggak. Dan lumayan. Nulisnya sudah mulai agak-agak panjang gitu. Nah, terus boleh komentar pada tulisan temennya gitu kan. Ada yang komentar, ada yang tidak. So, saya tidak mengharapkan setelah kuliah, setelah dikasih nasihat, terus producing a good draft. Enggak. Mereka nulis asal-asalan dulu, terus saya kasih komentar dulu, dikasih teks lagi, di-encourage gitu kan, motivate them, terus baru mereka nulis panjang. Jadi tujuan saya not a good paragraph, enggak, itu dulu gitu. Mereka mau nulis aja dulu, agak-agak panjang yang benar. Makanya teksnya saya pilih yang kira-kira mereka suka. Ya, itu asinkron yang berikutnya. Terus sini saya lanjutkan dengan, nulisnya sudah agak panjang nih. Terus saya baru mulai dengan paragraf praktis, yang saya sebutnya praktis gitu. Jadi saya suruh baca teks, ada saya kasih 2, ini hampir mites gitu kan. Jadi ada unsur rada nakut-nakutin gitu, so that they will put more effort and they are ready to put more effort. I give them to text. Lalu saya suruh nulis di Padlet. Ya. Here tulisnya mid test prep gitu, biar rada-rada serius. Bukan jurusan bahasa Inggris, balik lagi ini semester 1 atau semester 2. Ya, SMA kelas 4. Nah, ini paragrafnya. Ya, sudah nulis 2 paragraf, lumayan. Terus, my comment is very short, only about topic sentence, and also I give them stars. Saya baca cepat, terus tak kasih komentar, gitu kan, pendek-pendek, dikasih bintang, gitu kan. Apakah paragrafnya sudah bagus? No. Apakah mereka mempraktekkan yang saya kuliahkan di meeting pertama? Beberapa poin, yes. Gitu. Ya. Jadi berjenjang. Gitu. So if you scroll down, so there are around 200 pieces of writing di sini. Nanti bisa dilihat ya. Saya tidak memberikan bintang membaca semua, tidak. Saya janji sama mereka juga. Not everything or not everyone's writing will be given a star or whatever. No. Ya. Nah, dari sini saya mengambil contoh lagi untuk memberikan input. Jadi contoh paragraf-paragraf yang saya pakai di meeting berikutnya atau exercise lanjutannya adalah berdasarkan pada apa yang mereka submit. Nah, jadi ketemunya sinkron lagi. So, tadi ada sinkron. Itu kalau nanti menjadi face to face, ada 2. Jadi ini face to face, lalu ada 2, 3, ya, ini asinkron. Jadi ini nantinya bisa online gitu ya. Ini face to face, ini online, terus baru face to face. Jadi ngitungnya jangan 50% atau 50% enggak.
dilihat kebutuhannya. Ini sampai dia bisa nulis paragraf, kebutuhannya kira-kira saya petakan kira-kira seperti ini. Next semester I might change this. Saya harus refleksi, mungkin saya kurangin lagi face to face-nya atau asinkronnya saya kurangin. Ya, saya harus melakukan evaluasi. Itu. Nah, di sini mulai saya berikan seperti tes. Ya. This is writing a paragraph dan seterusnya saya kasih rubrik. Nah, sorry, ada yang saya lupa. Waktu mereka menulis paragraf itu sudah saya beri AI untuk cek grammar, untuk cek style, untuk cek pemilihan kata dan segala macam. Ini silahkan dipakai untuk menulis sebelum kalian posting di Padlet. Itu. So in a Padlet itu seharusnya grammarnya sudah lumayan. Mereka belajar grammar sendiri. Ya, paragrafnya dibenarin sendiri dan segala macam. So I'm not teaching the grammar and I'm looking at more on the flow and argument. Ya. Nah, lalu di sini ini saya kasih kuliah lagi, terus saya kasihkan rubrik. Rubrik untuk penilaian paragraf saya seperti apa. Itu harus dijelaskan juga. Tadi ada yang menyebut penilaiannya seperti apa. Saya menilainya hanya high, medium, and low. Lihat apa paragraph, it's a topic sentence, supporting details, organization. And I said to my student, the style and the mechanics itu urusan AI. Belajarlah dari AI, jangan belajar dari saya. Gitu. Ya. So I give them this rubric. Terus saya akan lihat ini dari tiga saja, topic sentence, supporting detail as an organization. Ya. Yang akan saya fokuskan untuk memberikan input berikutnya. Then this is materials, my materials there. Ada, nanti kalau diklik bisa dilihat apa yang saya berikan. Teksnya saya ambil dari Padlet. Ya, teksnya dari pekerjaan siswa. Sama ini contoh yang dari depan gitu kan. Nah ini saya ambil dari siswa. Not well developed paragraph, terus tak jelasin. Yang nggak nyambung di mana dan segala macam. Spoken language. Nekat lo nulis paragraf kayak ngobrol warung kopi gitu kan. Ini contohnya. Tapi itu tulisan mereka. Ini spoken language, jadi topik sentence-nya nggak clear gitu, dijelaskannya di area itu. Irrelevant sentence-nya ada di mana, itu saya ambil dari Padlet. Jadi sangat relevan dengan tulisan mereka. Ya, irrelevant sentences, kenapa tidak well developed dan segala macam. Ya. Terus saya kasih check your paragraph with AI, pakailah ProWriting 8 gitu. Ya. Then what's next? Setelah itu baru paragraph writing di sini. Review yang kedua. Review yang kedua saya berikan di sini. Klik, paragrafnya sudah lumayan baik. Itu diambil dari Padlet juga. Saya membahas topik sentence sama paragraph development saja. Saya skip saja ini teorinya. Nah, ini paragrafnya sudah lumayan, sudah agak nyambung, hanya urutannya connecting ideas-nya belum bagus. Perlu dikasih nasihat di situ. Topik sentence-nya kepanjangan, kurang fokus, masih dikasih nasihat. Prakteknya sudah beberapa kali, tapi tidak mudah, tidak semudah itu. Gitu. Dikasih tahu 1 kali, 2 kali, enggak cukup untuk dikasih tahu. Oleh karena itu perlu eksplorasi, perlu sharing dan segala macam in the process of learning. Ya, ada yang topik sentence-nya kalimatnya nggak lengkap, gitu kan? Ya dikasih tahu. Ini saya comotin dari Padlet-nya. Ya, terus hasilnya seperti apa? Belum tahu karena nanti jam 1 akan ada mid test. Saya akan lihat apakah mahasiswa saya sudah bisa menulis paragraf yang coherence dan segala macam atau tidak, saya belum tahu. Akan tahu nanti setelah mereka mid-test. Ya. This is the example of
blended yang saya lakukan. Ya, yang itu sama persis seperti ada yang di LMS yang membosankan tadi. Tapi ini untuk kepentingan Bapak Ibu saya pindahkan ke Google Classroom. Saya tidak menggunakan Google Classroom. Ya. Oke, itu sih. Jadi kalau dilihat petanya ya seperti ini sama. Saya menggunakan acquisition, inquiry, practice, production. Didasarin apa? Didasarin oleh pengalaman saya waktu melakukan face to face. Ya, jadi lakukan face to face, analisa dulu mana yang mau inquiry dan segala macam, baru menentukan sinkron yang face to face yang mana, yang online yang mana, gitu kan? Terus baru dicobakan. Jangan berpikir bahwa harus 50-50. Kalau 50-50 kita sibuk ngitung persen tetapi tidak menghitung konten kita. Ya, lebih baik menurut saya dari students-nya dulu seperti apa, yang sudah dilakukan face to face seperti apa, then you reconstruct your blended. Terus teknologinya pakai yang sudah dikenal, yang same saja. Kalau belajar belajar 1 atau 2 saja. Jadi ini yang pemetaannya. Jadi saya tadi ada pro-writing aid, outright sama paper writer, ini untuk membantu waktu mereka menulis paragraf, tak suruh belajar sendiri. Padlet digunakan untuk pamer, saya sudah mengerjakan, saya itu kan untuk ngecek aja, dia sudah mengerjakan atau belum, dan segala macam. Oh ternyata dikomentarin sama Pak Jati gitu kan, kalau sudah dikomentarin pasti semua terus pengen berpartisipasi, pengen punya dia dikomentarin dan seterusnya. Saya menggunakan Screencast-O-Matic untuk membuat video tutorial yang 10 menit tadi atau 5 menit tadi. Gitu ya. Menggunakan Zoom, ini seharusnya diganti dengan face to face. Tapi untuk semester ini karena pandemik saya menggunakan Zoom. Lalu bukan Google Class sebetulnya, in reality saya menggunakan learning management system yang disediakan di kampus. Gitu. Nah, itu cerita dari Pak Tua tentang Google Classroom dan cara blended yang saya lakukan, ya, eksplorasi saya. Tipsnya start small. Jadi jangan mencoba saya mau merubah semua menjadi blended, jangan. Yang bagian writing-nya aja dulu paragraf gitu. Kan saya ngajar critical reading, ujungnya nanti harus nulis essay. Jadi ada essay writing, ada how to read critically gitu kan. Nggak usah semua dulu, tapi saya milih yang kecil dulu. Lakukan dengan itu. Ya. Terus start with easy technology yang sudah nyaman atau yang pengen banget dipelajari oleh Bapak Ibu yang mana itu yang dicobakan gitu. Jangan memaksakan. Pikirkan sesuai juga. Then skill when you ready. Ini urusannya macam-macam. After you plan small part of your course, then you have to start thinking of the whole classroom. Gitu ya. Jangan mikirkan yang gede dulu baru malah nggak jadi-jadi nanti. Ya. Use class time for active learning and exercises. When you can see them. Kalau dalam masa pandemik mungkin use class time for active learning itu untuk Zoom gitu. Perlu diskusi. Jadi Zoom-nya lebih diskusi, cases-nya sudah ada. Zoom saya yang sepi biasanya yang pertama. Karena ngenalin paragraf seperti apa itu sepi. When I start talking about their work, nah itu rame. Pak, kalau begini boleh enggak? Pak, kalau begitu boleh enggak? Dan segala macam. Because I take the example from their work. Kata kuncinya di situ, then they will participate. The first, ya pasti enggak. Sepi banget pasti. Ya. Give feedback, get feedback from the learners, tanya selalu, yang ini kesulitan enggak, yang ini kesulitan enggak, dan segala macam, then you can make an adjustment. Ya. So, the success of the blended itu tergantung dari siswanya, partisipasinya banyak tidak. Karena balik lagi, the key or the important element is the students become the center. Ya. Don't force something that isn't working. Jadi kalau itu nggak
berjalan ya jangan dipaksa. Oh, atau mengikuti model tertentu, banyak teman-teman saya yang ngikutin model tertentu terus bilang it's not working, I'm wasting a lot of time dan segala macam karena terlalu ambisius, modelnya sudah ada, terlalu ambisius, lupa kalau punya mahasiswa gitu, lupa menengok mahasiswanya seperti apa atau mempertimbangkan mahasiswa seperti apa, lebih pengen duplicating the models gitu. Ya, itu mungkin perlu dipertimbangkan nanti. Thank you. Kalau perlu akses dari slide saya, boleh ke bit.ly/ump. Mungkin saya bisa menuliskan di chat juga, minta tolong. Kalau pengen lihat lagi slide-nya, boleh di sana, nanti bisa diakses. You can always disturb me, that's my email, kumawang.jati@gmail.com. Serius. Boleh email kapan saja, apa saja, dan I will learn. Jadi, kalau orang sudah setua saya perlu ditanya-tanya gitu supaya saya belajar. Ya. If you want to join the ITEL Telegram group, bisa bit.ly masuk Telegram. Nanti ada pengumuman apalah apa gitu. Kalau mau ikut ngobrol diskusi bisa ke bit.ly/Telegram ITEL. Itu bisa masuk Telegram terus tanya, ngobrol ringan saja di sana, tidak terlalu ramai. Saya bisa juga diikutin, ada IG, ada Twitter, ada Facebook, ada LinkedIn, tapi ya mohon maaf kayak orang tua, jadi pasti tidak kekinian. Thank you very much, hopefully bermanfaat. Untuk pertanyaan silakan saya kembalikan ke Celia. Silakan. Terima kasih banyak Pak Jati. You got many insights from your presentation. Mungkin Bapak Ibu jika ada pertanyaan mungkin bisa nanti kita turn on mikrofonnya atau bisa juga diketik di chat box yang sudah tersedia. Silakan Bapak Ibu. Oke, langsung ada pertanyaan. Dari Ibu Desi IAIN Ponorogo, dalam paragraf writing, saya sudah melakukan beberapa poin yang dijelaskan Pak Jati dan meminta mahasiswa untuk membuat mind mapping sebelum mengembangkan tulisan mereka. Namun dalam prakteknya masih saja ada yang melakukan plagiarisme. Nah, adakah saran untuk mengatasi hal tersebut, Pak Jati? Sebenarnya ini case di mana-mana ya? Ya, plagiarisme itu terjadi banyak kalau diberi peluang. Yang perlu kita tanyakan terhadap diri kita berikan peluang kayak apa sih kok mereka pada nyontek gitu. Ya, jadi kalau menurut saya paragraf dan segala macam dalam penulisan saya menghindarin kata apa, bagaimana, karena kata apa dan bagaimana bisa ditemukan di internet dengan mudah, gitu ya. Yang agak sulit why, gitu kan? Kalau mereka menjawab why questions, terus saya bikin lebih lokal. Why in Purwokerto apa gitu. Oh, how if you apply this in context of Purwokerto gitu. Itu contoh. Jadi dipakarin. Bukan dilarang. Dilarang yang namanya mahasiswa itu enggak bisa dilarang. Nature mahasiswa kan selalu protes, berontak. Ya, jadi kita berpikirnya magerinya pakai kontennya Ibu, kalau saya. Ya, so how will you respond to gitu? In the context of Indonesia terlalu luas, pasti ada yang lakukan kan? Konteks kecil aja, Bandung, Purwokerto, Bandung Selatan dan seterusnya. Itu biasanya mereka akan tidak plagiarisme, mereka akan membaca banyak sama, lalu mereka akan adaptasi. Itu idenya dia pasti mencari di internet pasti. Ya. Kira-kira itu Ibu Desi, semoga membantu. Ya, tadi jawaban yang menarik dari Pak Jati, karena we are living with Google ya Pak Jati, tidak bisa dipisahkan dengan Google. Jadi kita sebagai guru yang harus lebih kreatif ketika memberikan question. Nah, seni bertanya ini juga ya Pak Jati yang mungkin kita juga perlu banyak belajar, karena semuanya sudah ada di internet. So, what should we give to our students in the classroom kalau seperti itu? Untuk pertanyaan lain, silakan Bapak Ibu. Oke, terima kasih kembali Bu Desi.
Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan lagi terkait blended learning. Oh ya Pak Jati, mungkin sambil menunggu pertanyaan lain, biasanya seperti tadi ada yang sudah ditanyakan, biasanya institusi itu punya aturan, misalnya blended learning-nya online-nya harus 60%, atau face-to-face-nya mungkin 60%, lalu online-nya 40%, lalu yang harus kita lakukan apa? Sementara kita misalnya tidak ingin memikirkan persentase tersebut gitu, tapi mungkin ada beberapa institusi yang menerapkan seperti itu. Kalau saya dipetakan dulu, jangan dihitung persen-persen dulu. Ya, kita petakan dengan baik, dilihat dari balik lagi siswanya dan seterusnya, seperti yang saya lakukan tadi. Terus lapor. Saya melakukan ini gitu. Nanti kalau ditanya itu persennya gimana? Ya itu kira-kira sudah hampir sama. Sekarang mau ngitung persenannya gimana coba? Ya. Enggak mungkin kan? Ini dikerjakan berapa lama? Tas ini dikerjakan berapa lama? Exercise saya tadi kira-kira berapa lama kalau menurut Celia? Nggak mungkin dalam 1 minggu tuh project. Enggak, itu 3 minggu. 3 minggu sampai 4 minggu. Terus ada 3 asinkronus di tengah. Itu mau dihitung berapa persen? Gitu kan? Jadi ya itu kesempatan kita untuk ngitung persen-persen dan kita sesuaikan. Ini kan sekian persen, itunya sekian persen. Gitu. Jadi persen-persenan jangan menjadi patokan, itu aja. Lakukan dulu, habis itu persenannya kita pas-pasin sama universitas. Sama, saya juga bohongin universitas kok. Sekian persen, iya sekian, kan saya begini-begini gitu. Pimpinan saya tak hapusin gitu, nggak ngerti juga dia, yang ngajar saya. Ya kan, mereka ngajarnya nggak ngajar bahasa Inggris kan, nggak ngerti. Saya bilang, ini mahasiswa ITB butuh 2 minggu ini, gitu kan. Masa sih Pak? Oh, kadang-kadang 3 minggu. Kalau di universitas lain, aku nggak tahu, kelasku begini, gitu. Nggak apa-apa. Ya. Karena administrasi di kampus, balik lagi, Syarul, itu masalah ngikutin aturan industri. Blended learning itu dilakukan di industri awalnya. Jadi aturan-aturan itu seolah-olah seperti itu dilakukan di education gitu loh. Ya itu yang harus dihindari. Oke. Menarik nih. Terus ada Bu Eka juga. Bu Eka, semua bingung dengar cerita Pak Jati. Tujuannya memang begitu, bikin bingung, galau, terus nanti baru praktek gitu ya Pak Jati. Iya. Oke. Ada Bu Rufiah juga dari SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto. Siswa SMP ketika kita bimbing untuk menulis paragraf sangat butuh waktu yang panjang. Nah, bagaimana tips untuk memotivasi siswa agar dapat menuangkan ide menjadi tulisan, seperti ketika pada tema mengajar recount text? Silakan. Pertanyaannya berlapis-lapis. Recount text lewat dulu. Tapi gini, kalau Ibu Rufiah tadi ngelihat mahasiswa ITB ya ini ya 2 SKS, gitu kan, bahasa Inggrisnya pasti sudah bagus dan macam-macam. Untuk mengajari menulis paragraf, saya harus rela menjelaskan. Setelah itu, ya pokoknya dia nulis aja, kan gitu. Jadi mereka nulis yang ngawur-ngawur tadi saya share di Padlet, nanti bisa dilihat lagi kan. Itu ngawur banget, mereka nulisnya asal aja. Pokoknya Pak Jati nyuruh ya supaya aku nggak dimarahin lah, aku nulis lah, kira-kira gitu kan. It's okay, it's normal. Apalagi anak SMP. Jadi kata kuncinya supaya mereka mau nulis aja dulu. Mungkin 2 kalimat, mungkin 3 kalimat, nggak harus paragraf. Dari situ baru kalimatnya diambil. Gitu kan. Saya ngambil dari tulisan mahasiswa saya. Tidak pernah saya, atau jarang banget saya memberikan contoh tulisan orang lain atau tulisan saya supaya relevan gitu. Jadi tulisan yang bagus saya ambil untuk contoh, ini loh yang bagus begini, ini yang kurang bagus begini, ini yang ngawur banget gitu. Saya biasanya tiga range itu saya ambil gitu, Bu. Jadi Ibu Rufi mungkin harus bahagia dengan ya siswanya mau nulis dulu 2-3 kalimat dan segala macam. Perjalanan panjang, betul panjang. Ya, tidak mungkin 3-4 minggu untuk anak SMP terus bisa menulis recount text. Dan pasti tidak semua gitu. Ya, itu mungkin perlu dipertimbangkan. Tapi pemerintah mintanya gitu, ya biarin aja. Daripada kita paksa supaya nulis recount text, kita pepet-pepet terus siswanya nggak belajar apa-apa. Think about that. Ya, kira-kira gitu. Memang cara memotivasinya jadi ya berilah
mereka happy dulu ya, biarlah pokoknya dia mau nulis dulu, terus kalimat-kalimatnya diambil dari mereka, gunakan sebagai contoh gitu, sambil kita mendongeng lah dengan mereka ya, memberikan arahan dan seterusnya. Semoga membantu Ibu Rufia. Oke, intinya it's not an instant process ya Pak Jati. Enggak, ya. Dan balik lagi bukan company ya. Kalau company itu kan kamu begini, yang disuruh pegawai ya dia jalanin. Ini kita sama siswa, sama siswa itu lain. Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Marina, Universitas Malikus Saleh. It's about marking is very tiring job. Tapi jika kita meminta ujian berbentuk essay kepada mahasiswa, itu be fair jika kita memberikan feedback individual untuk mereka. Kalau jumlah mahasiswanya banyak nih Pak Jati, seperti Pak Jati tadi. Misalnya. Saya tidak pernah memberikan individual feedback at stage, enggak. Never. Impossible. 270 sekian essay, harus saya kasih feedback satu-satu, saya enggak mau. Saya kasih rubrik. Tolong, ini rubriknya, kalau dalam konteks saya, tolong ini rubriknya, tolong kamu nilai pekerjaan kamu sendiri, kamu kasih nilai berapa. Setelah itu kasihkan ke teman di kelompokmu. Jadi saya biasanya kasih kelompok itu 7 atau 8 anak gitu, mahasiswa saya kelompok-kelompokkan. Kelompok silahkan ke temanmu dengan rubrik yang sama, dia ngasih nilai berapa. Itu yang saya lakukan ya. So I never give a feedback. Tapi feedback secara keseluruhan saya kasih. Saya membaca semua essay mahasiswa, yes. Tapi tidak memberikan individual feedback. Nah, karena ini ngomong feedback untuk Ibu Marina, kalau mau melihat grammarnya saja, grammar dan styles dan segala macam, itu bisa menggunakan paperwriter.com. Itu gratis. Itu bisa sampai keluar nilai, tapi yang dinilai hanya grammar, styles dan seterusnya. Silakan dicoba Ibu. Paperwriter.com. Mungkin perlu saya tulis atau kayaknya ada di slide saya sih. Paperwriter.com. Kalau nggak salah gitu. Oh, salah saya nulisnya. Ya, itu ada paperwriter.com, nanti bisa dicoba. Itu membantu untuk mengoreksi styles dan mechanics. Ya. Tapi untuk alur enggak, untuk argumen enggak. Begitu. Oke. Back to you, Sam. Jadi ada teknologi yang bisa digunakan untuk membantu kita memberikan feedback ya Pak Jati. Ya. Ya. Atau mahasiswanya justru yang cek tulisan mereka sendiri. Oke. Ya. Dibantu dengan teknologi. Ya, kalau saya paperwriter saya kasihkan ke mahasiswa. Kamu kasih, kalau masih jelek ya kamu benahin diri supaya bisa menjadi lebih bagus gitu kan, itu part of the inquiry. Terus saya melihatnya justru relevansi kalimat satu dengan yang lain, lebih ke flow dan argumen dan seterusnya. Ya. Oke. Ada dari Bu Dini juga. Apa yang dialami Pak Jati juga terjadi dengan Bu Dini, memotivasi mahasiswa untuk membaca dan menulis butuh kesabaran yang luar biasa. Ya. Setuju Ibu Dini. Dari Bu Eka juga tadi sudah disampaikan. Ada review dari Pak Ardian. Selamat siang Pak Ardian. Iya, ada Pak Ardian. Salam hormat. Saya suka poin utama dari Pak Jati, start small, start from the students. Banyak miskonsepsi terkait blended learning. Masih banyak pengajar menganggap blended learning adalah sekedar menggunakan teknologi. Ya betul, karena tadi berulang kali Pak Jati menjelaskan students dulu. Kadang kita terlalu fokus dengan teknologi ya Pak Jati. Ya, jangan-janganlah. Gunakan teknologi yang sudah tahu. Yang penting ini, tujuan dari blended learning is for deepen the learning process. Itu aja. Ya, with atau without teknologi, ekstrimnya gitu sih. Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya Pak Jati terkait masih writing juga. Ada dari Ibu Aryani dari LDC UMP.
bagaimana cara agar mahasiswa mau menulis bahasa Inggris tanpa bantuan Google Translate? Ketika saya kasih tugas writing ke mereka, kebanyakan mereka menggunakan Google Translate. Bagaimana? Supaya mau menulis bahasa Inggris tanpa bantuan Google Translate, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi Google Translate ada di situ. Jadi kalau dilarang kamu jangan pakai Google Translate, ya nggak bisa. Mereka pasti pakai. Nah, terus caranya gimana supaya kualitasnya jauh lebih bagus, gitu kan? Menulisnya mungkin masuk Ibu. Jadi kalau saya rubrik saya naikkan. Ya, bukan Google Translate-nya. Mau pakai Google Translate boleh, mau pakai ProWriting Aid boleh, mau pakai Grammarly boleh, mau pakai apapun boleh. I need your smart ideas. Jadi saya kadang-kadang agak pedes kalau ngasih komentar ke mahasiswa. Bukan pada grammar, bukan pada apa, tapi pada konten. Kamu nulis ini, kamu mahasiswa ITB ngapain? I know, you know, everybody knows. Why you telling me this? What's your point? Gitu. Nyawamu di mana? Gitu. Pernah ada yang observe kelas saya pas lagi ngomong gitu ke mahasiswa, Bapak kejem banget, itu kalau mahasiswa saya sudah tiarap rata sama tanah. Apa kalau mahasiswa aku sudah biasa, saya bilang gitu. Karena ya saya tahu dia pakai Google Translate, dia idenya bukan original ide dia dan segala macam rata dengan tanah. Ya, poinnya adalah to stop student using Google Translate nggak mungkin. To stop using Grammarly nggak mungkin, gitu kan? What you can do is upgrade your standard so that they put more effort and become a better writer. Kira-kira gitu. Kalau writer manapun ya ada alatnya sekarang masalahnya. Begitu Ibu siapa tadi? Marina Aryani. Ya? Oh, Ibu Aryani. Ya, menarik. Karena kita tidak bisa lepas sekali lagi dari Google Translate dan mahasiswa kita juga. Tapi terkadang mungkin ya Pak Jati ide mereka tuh masih berantakan atau organisasi ide ketika menulisnya walaupun mereka menggunakan Google Translate. Mungkin grammarnya sudah betul. Ya, yang tadi seperti Pak Jati sampaikan. Ya, articulating ideas it's not easy. Saya sendiri masih harus banyak belajar ya. Tapi itu yang perlu ditekankan ke mahasiswa. Lebih ke how you articulate your argument, audience yang kamu mau tuju untuk nulis siapa gitu. Mau pakai Google Translate, mau pakai apa dan segala macam ya kita nggak bisa bilang no pada mereka. Oke. Ada dari Bu Erna Pak Jati, bagi saya inti sharing Pak Jati hari ini memanusiakan murid atau mahasiswa dan melalui mereka para guru atau dosen menjadi insan manusia yang utuh. Hatur nuhun, Bapak. Sama-sama Ibu. Jadi kalau saya hanya mengingatkan kalau blended learning itu bahayanya satu. Blended learning itu lahir dari industri atau dari company. Terus banyak model muncul. Terus kita disodorin itu seolah-olah itu bagus. Diterapkan begitu saja gitu loh. Tapi justru kita diedukasi, kita di kampus, kita di sekolah, kita perlu jangan diperlakukan siswanya seperti pegawai. Ngerjain tugas doang gitu kan. selesai terus dapat gaji, kalau siswa terus dapat nilai, kalau diperlakukan seperti itu pendidikan kita enggak bagus nantinya. Kayaknya gitu kayaknya. Okay. Back to you, Seth. Oke. Pertanyaan berikutnya Pak Jati ada dari Bapak Pitoyo SMK Negeri 2 Sragen. Bagaimana bisa memberikan motivasi kepada siswa agar mereka mau menulis apa yang ada di pikiran mereka sendiri dan tidak kaku meniru seperti apa yang sudah ada di contoh atau yang sudah ada di buku teks? Ini levelnya apa ya? Beliau guru SMK 2 Sragen, Bapak. Mungkin SMK ya? SMK, ya. Kalau SMK itu bisa ditantang untuk menulis hal-hal yang dia inginkan. SMK-nya SMK apa gitu. Umpamanya kamu pengen kerja di mana sih? Itu dulu gitu kan. Kalau dia bagian taruhlah jurusan mesin ya, menurut kamu kalau Astra itu tempat yang asing nggak untuk kerja? Itu dulu. Jadi personalize, kita harus ngenalin siswa kita gitu. Lama-lama kita tahu mereka tertarik untuk mulai ngomong di bidang apa.
punya ide sedikit di bidang apa. Dari itu aja dulu. Terus dari situ dipakai, terus digali. Terus. Ya, kayaknya seperti itu. Saya tidak bisa membantu banyak gitu untuk Pak Pito ya. Pak Pito pasti punya banyak contoh ini. Ini pura-pura nanya ini ya Pak Pito. Kenalin siswanya aja Pak. Ya, terus nanti pasti termotivasi. Kalau itu dari siswa dan untuk siswa termotivasi. Ya, saya sama, saya melakukan untuk mahasiswa saya. Kalimatnya kalimat mahasiswa. Oke. Berikutnya ada dari Bu Dini yang beropini, Bu Dini Irawati. Saya rasa melarang mahasiswa menggunakan Google Translate adalah pelanggaran hak manusia. Yang bermasalah adalah cohesive and coherent. Oke. Ada tanggapan Pak Jati? Tadi ada yang nanya boleh share apa gitu ya? Rubrik. Share rubrik boleh. Ya. Nanti ada di Google Classroom. Masuk aja di situ untuk dilihat. Boleh yang baik dicontoh, boleh yang tidak baik jangan. Itu ya karena itu juga bukan barang sempurna di situ. Saya juga masih main-main. Boleh banget. Oh ya, tanya apa sih tadi lupa aku. Tadi Bu Dini Masalah cohesive and coherent, yes. Jadi flow of the ideas itu siswa kita punya masalah. Audiensnya untuk siapa itu juga masalah. Kalau saya selalu ngasih audience, kamu nulis untuk audiens yang ini gitu. Kalau enggak nanti nggak terarah ke sana kemari. Ya. Oke. Ya. Ada respon lagi dari Pak Pitoyo, Pak Jati tadi yang jadi masalah kebanyakan siswa SMK terpaku dengan contoh, Pak. Ya terpaku dengan contoh, bilang aja ini contoh yang jelek gitu. Kalau menurut kamu punya ide apa kan gitu. Ya kalau contoh-contoh yang bagus ini, gini itu nggak cuma SMK sih. Saya jadi ingat mahasiswa saya pernah yang semester ini nanya, Pak, give me a good example of paragraph. Gitu. Terus saya bilang, I give you example of paragraph about eating habits in a cafeteria. Terus bilang, kok gitu doang Pak? Ya itu polanya bagus. Bilang gitu kan. Terus dia nanya lagi, give us a good example from our paragraph. Choose one or two Pak. Gitu kan. Karena dia mau ngikutin polanya. Terus aku bilang, if I give you the best paragraph, your maximum ability will be copying that paragraph. Terus kamu jadi robot. Terus kamu nggak bisa mengeluarkan ide. Jadi aku nggak mau ngasih. Gitu. Jadi example saya selalu minim. Gitu. Untuk memberikan pola minim. Kayak gitu, Pak Pitoyo. Ya, Pak Pitoyo juga menjelaskan kayak gitu di bagian akhir. Oke. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, ada Pak Sulasno dari SMP Negeri 3 Gandrung Mangu. Mau tanya Pak, bagaimana kalau anak menulis dengan cara paraphrase dulu? Atau mungkin maksudnya bagaimana cara paraphrase gitu ya? Ya, boleh Pak. Jadi untuk SMP boleh. Yang penting mereka menyukai dulu menulis, itu aja dulu. Yuk. Paraphrase, hati-hati kalau karena ada paraphrase, karena sekarang ada quillpod.com itu mesin yang membuat paraphrase. Nanti kalau nggak hati-hati, siswanya udah pinter, paraphrase-nya pakai mesin semua, bingung juga kita. Gitu ya. Bahasa Inggris harus diingat ya, sekarang banyak AI yang ada di luar sana yang mengambil bagian kita. Dulu ngajar grammar itu kita. Sekarang ada Grammarly dan teman-temannya, hati-hati. Dulu kita ngajar paraphrasing setengah mati, sekarang ada mesinnya. Jadi kita ngajar yang tidak ada mesinnya aja. Yang ada mesin serahkan mesin, kita konsentrasi pada hal yang lain. Ya, masih banyak. Gitu, Sel. Thank you, Pak Jati. Ada dari Bu Desi Puspitasari. Untuk membuat rubrik kita bisa menggunakan Rubistar. Oh ya, Rubistar. Nah, yang nanti bisa kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Ya, setuju. Rubistar ada, Orange Slice ada banyak apps yang bisa dipakai, sesuaikan. Ya. Ada pertanyaan lagi? Terus rubriknya dikasihkan ke siswa untuk menilai tulisannya sendiri dan menilai tulisan teman. Itu mungkin juga perlu, itu proses dari belajar juga. Pak Jati,
yang manual itu perlu diajarkan. Ya. Jadi ya banyak hal yang masih yang perlu diajarkan. Ada banyak. Yang urusannya dengan filosofi, urusannya dengan rasa, urusannya dengan emosi, urusannya dengan empati dan segala macam negotiation, masih banyak. Ya. Hidup kita menjadi lebih riang ditemani dengan mesin-mesin ini, gitu kan. Tapi jangan lupa, kita jangan jadi marah-marah sama mesin, terus nggak boleh pakai mesin, jangan. Mesinnya biarkan aja. Ya. Itu, Sam. Ya. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Sebelum sesi Pak Jati kita tutup. Oh ya, Bapak Ibu, kalau ada masukan tentang blended yang saya lakukan, boleh loh ya. Itu contoh, bukan berarti itu bagus banget, bukan. Itu contoh, saya sharing eksperimen saya, jauh dari sempurna. Ya. Kalau mau masukan dan segala macam, feel free, boleh email saya, boleh di Facebook, boleh di mana saja, bebas. Oke, karena waktunya sudah selesai untuk sesi Q&A, jadi saya akan mencoba wrap up tadi dari Pak Jati's presentation. We know some strategies for getting started, and then I think we need to rethink, about the instructional design, because because blended learning is a departure from a traditional course design. Mungkin kita ketika mendengar kata blended masih terlalu fokus dengan, wah saya akan pakai teknologi apa. Justru yang perlu, seperti yang tadi Pak Jati sampaikan, we need to consider the learning objectives, maybe the learning types yang sudah sangat familiar kita pakai di kelas face-to-face. Terus kemudian kita tentukan course-nya akan dibawa ke face-to-face atau online, dan after that we need to choose appropriate technology tools. Thank you so much for the insights, Pak Jati. My pleasure. Senang sekali bisa diundang dan bisa ngobrol dengan teman-teman. I also learn a lot from all of you. Thank you. Okay, so we can give a virtual applause to Pak Jati, maybe. Okay. Okay, so back to you, Pak Furqon. Okay, Ibu Shelia, terima kasih. Thank you so much, Pak Jati, for sharing with us today. Now we've come to the closing session, but before we really end our event today, let's document our meeting ya. So, Bapak Ibu, would you please turn on the camera? Tadi yang sudah menyalakan, mematikan, saya mohon untuk bisa menyalakan kembali. Kita akan mendokumentasikan pertemuan kita secara virtual hari ini, supaya kita punya kenangan gitu ya. Oke. Baik, Bapak dan Ibu co-host juga mungkin boleh membantu untuk bisa screenshot di setiap page-nya nanti. Oke, di page yang pertama bersiap. Dalam hitungan ketiga boleh akan saya screenshot semuanya ya. Terima kasih sudah menyalakan kameranya. Oke, 1, 2, give your smile. 3. Oke. Wait, and then the second page. One, two, three. All right. Maybe I'll take 2 more pictures. Stay tuned with your camera on. 1, 2, 3. Okay. One more time. 1, 2, 3. Okay. Okay. Awal. Baiklah, Bapak dan Ibu semuanya. Here I would like to share the link to get your e-certificate as well as to give us feedback of our
online guest lecture today, I would like to ask for help from Mbak Dipa to share the link to get the certificate for all of the participants. I will also share here on the link. Ya, semoga sudah bisa dilihat linknya untuk bisa mengakses e-certificate. Okay, you can see there on the chat room. Make sure that you type the email address and your full name correctly so that the certificate will be delivered to your email well. Yeah, you'll get it in 24 hours, but if after that you haven't got your certificate, don't worry. We'll still share the folder, the Google Drive folder containing all of the e-certificates to you tomorrow or the following day. So you can access your e-certificate if it's not delivered to your email. Well, this is our last session, the closing session. We would like to say thank you so much for Pajati for being here with us, sharing the insightful information that I believe that we can practice to do the things that on the track regarding the blended learning system. I would also to say thank you to lecturers of English Language Education Department of Universitas Muhammadiyah Purwokerto for supporting us, the committee for making this event happen, and last but not least, of course, all of the participants. Thank you so much, everyone, for joining our online guest lecture today. Thank you for your questions and thank you for your participations. See you on the next online guest lecture from English Language Education Department, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. That's all from us. I'm very sorry for any mistakes that we have made during this event. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.